Hakikat dan kebutuhan peserta didik. Secara umum, peserta didik merupakan bahan mentah dalam proses transformasi dan internalisasi, menepati posisi yang sangat penting untuk melihat signifikansinya dalam menentukan keberhasilan suatu proses. Peserta didik itu adalah makhluk individu yang mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri yang khas yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Dalam paradigma pendidikan, peserta didik itu merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi atau kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Dengan demikian, peserta didik adalah individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan mereka berusaha mengembangkan potensi itu melalui proses pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan tertentu. Dalam perkembangan, peserta didik ini secara hakiki memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan peserta didik tumbuh dan berkembang mencapai kematangan fisik dan psikis. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pendidik diantaranya yang pertama itu adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani ini adalah tuntutan siswa yang bersifat jasmania seperti kesehatan jasmani yang dalam hal ini olahraga mencapai materi utama. Di samping itu kebutuhan lainnya seperti makan, minum, tidur, pakaian dan sebagainya perlu mendapat perhatian. Nah, yang kedua itu adalah kebutuhan sosial. Pemenuhan keinginan untuk saling bergaul sesama siswa dan guru serta orang lain merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan sosial anak didik. Dalam hal ini, sekolah harus dipandang sebagai lembaga tempat para siswa belajar, bergaul dan beradaptasi dengan lingkungan, seperti bergaul sesama teman yang berbeda jenis kelamin, suku, bangsa, agama, status sosial, dan kecakapan. Guru dalam hal ini harus dapat menciptakan suasana kerja sama antara siswa dengan suatu harapan dapat melahirkan suatu pengalaman belajar yang lebih baik. Ketiga, yaitu kebutuhan intelektual. Semua siswa tidak sama dalam hal minat untuk mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Mungkin ada yang lebih berminat belajar ekonomi, sejarah, biologi, atau yang lain-lain. Minat semacam ini tidak dapat dipaksakan kalau ingin mencapai hasil belajar yang optimal. Dalam kebutuhan peserta didik, Al-QC membagi kebutuhan manusia dalam dua kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan jasmani, dan kebutuhan sekunder, itu kebutuhan rohani. Selanjutnya ia membagi lagi kebutuhan rohani pada 6 macam, yaitu kebutuhan kasih sayang, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa harga diri, kebutuhan rasa bebas, kebutuhan akan sukses, kebutuhan akan pembimbing.